Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati kembali kehadiran Allah dalam peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 setelah Paskah. Pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem, menjadi jelas bahwa Roh Kudus datang dan berkarya dalam kehidupan umatnya. Semua orang percaya dimampukan untuk melakukan beragam karya pelayanan kasih kepada sesama sebagaimana telah diteladankan Kristus. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada ibadah ini kita bersujud untuk mendengarkan dan merasakan kehadiran Roh Kudus yang sedang menuntun hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 233, bait pertama dan kedua, Roh Kudus turunlah. Ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu Satu Roh, beragam karya. Satu Roh, beragam karya. Roh Kudus memberikan beragam karunia bagi jemaat. Tidak ada yang tidak mendapat karunia-Nya. Karunia yang berbeda-beda tersebut perlu diwujudkan juga dalam beragam karya untuk kemuliaan Sang Bapa dan pelayanan kasih kepada sesama. Mari kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 234, bait pertama, 3, dan 4 di hari Pentakosta. Mengajar murid Yesus berkata,
Hukum kasih pada saat ini kita terima melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam kehidupan ini, kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait yang kedua, "Ku dengar berkat-Mu turun", dan Kidung Pasamuan Jawi 86 bait yang ketiga, "Mugi sampun anglangkungi". Keluarga-keluarga jemaat sekalian, berita anugerah kita terima sebagaimana tersurat pada Yohanes 14 ayat 16 dan 17a. Demikian. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kita bersyukur atas berita anugerah ini. Roh Kudus menjadi penolong kita untuk selama-lamanya. Tuhan Allah berkenan juga memampukan kita untuk menjalani hidup baru dengan memberikan petunjuk hidup baru. Demikian. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 97, bait pertama dan keempat, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita memasuki sabda firman Allah, mari kita rendahkan hati bersama masuk dalam doa epiklesa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, dekatkanlah kami pada Roh-Mu yang kudus. Melalui Roh Kudus, biarlah sabda-Mu yang kami terima memampukan kami memahami beragam karunia yang Kau anugerahkan bagi kami untuk berkarya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat sekalian, keluarga-keluarga, pembacaan Alkitab di hari Pentakosta ini diambil dari 1 Korintus 12. Mari saja kita buka Alkitab, 1 Korintus 12, ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 12, ayat 1 sampai 11. Izinkan saya membacakannya. Demikian sabda Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 yang terakhir. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merefleksikannya dengan dalam, dan melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari di dalam roh. Haleluya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yuk, saya mengajak kita mengulangi kalimat barusan tadi. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Benar sekali. Itulah bunyi nats kita di hari Pentakosta ini. Tepatnya di ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia. Tetapi apa Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Tetapi satu roh. Ini yang pertama. Ada dua hal reflektif pada hari Pentakosta ini. Yang pertama adalah satu roh. Jemaat Korintus adalah jemaat yang syarat penuh dengan berkat karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan. Mereka menyadari hal itu, tetapi rupanya mereka lebih memerhatikan kekayaan karunia yang mereka miliki ketimbang memerhatikan Allah sebagai sumbernya, sebagai sang pemberi. Mereka jemaat Korintus, namun ini menjadi juga evaluasi reflektif kepada kita semua di zaman now ini. Mereka tidak ingin mencari tahu maksud Allah memberikan karunia-karunia itu kepada mereka. Sebab yang penting bagi mereka adalah bagaimana karunia-karunia itu memenuhi segala kepentingan mereka dan memberikan kepuasan. Rasul Paulus menegaskan di ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Hari-hari di pandemi ini kita semakin menyadari Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tidak hanya para dokter, perawat, dan pekerja-pekerja di rumah-rumah sakit, khususnya misalnya cleaning service dengan segala perlengkapan mereka, juga mereka yang memasak untuk para pasien di rumah-rumah sakit, mereka lah pahlawan-pahlawan di garda terdepan pandemi. Namun, di keseharian kita butuh sekali misalnya ojol Bapak Ibu. Ojek online atau jasa paket, jasa pengiriman.
Tanpa ojek online, waduh, repot kita kan? Juga misalnya tanpa bapak-bapak petugas PLN, listrik, telepon, mereka yang bekerja untuk menyediakan suplai air bersih, dan sebagainya, apalah daya kita. Dengan hashtag di rumah saja, misalnya dengan belajar online, maka para orang tua murid semakin kagum kepada guru-guru yang mengajar putra-putrinya dengan betapa kreatif dan tiada kenal lelahnya mereka. Sebaliknya, para guru sangat berterima kasih tanpa dukungan para orang tua murid yang mengawasi, berkomunikasi dengan anak-anak mereka di rumah, maka pastilah proses belajar mengajar online tidak akan optimal. Dan berbagai hal seterusnya yang lain. Semua karya dari setiap orang yang dihadirkan oleh Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam perjanjian baru juga makin jelas terungkap gagasan bahwa dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Kalau tadi Korintus, ini Galatia. Semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bapak-bapak gereja kita juga sering berbicara, mengajarkan mengenai kesatuan gereja yang berakar dalam kesatuan Allah Tritunggal sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bahkan Bapak Ibu, kesatuan malah dilihat sebagai sifat kita sebagai gereja yang paling penting. Karena mewujudkan cinta persaudaraan. Karena itu kesatuan juga menjadi tanda gereja yang benar. Gereja yang vital, gereja yang sehat, yang ada, dibangun, dan terus bertumbuh berbuah dalam satu ruah, satu spirit, satu Roh Kudus, Roh Allah itu. Kembali ke teks, beberapa oknum di jemaat Korintus yang memperoleh karunia-karunia yang spesifik dari Tuhan, rupanya jatuh menjadi jumawa, tinggi hati dan sombong. Sikap mereka yang merasa diri lebih hebat dari sesama anggota jemaat lain, itu sangat mengganggu kebersamaan komunal, kebersamaan persekutuan jemaat Korintus. Orang-orang ini mereka memperlihatkan kepada jemaat yang lain kehebatan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang tampaknya istimewa itu. Seperti berkata-kata dengan hikmat dan memiliki pengetahuan. Itu di ayat 8. Atau karunia penyembuhan, ayat 9. Karunia melakukan dan membuat mujizat, bernubuat, berkata dalam bahasa roh, dan menafsirkannya. Itu ada di ayat 10 tadi. Namun, ini membuat mereka merasa sepertinya istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga tidak lagi merasa setara dengan jemaat yang lainnya. Padahal hal seperti ini
sangat mendukakan roh dan sangat merusak kehidupan komunal, persekutuan umat jemaat dalam persekutuan Roh Kudus. Rasul Paulus menegur dengan keras, sangat mengecam dan mengatakan bahwa yang berkarya melalui perkara-perkara istimewa itu bukanlah manusia sekedar, tapi dilakukan oleh Allah. Ayat 6 dan ayat yang ke-11 tadi. Tiap manusia, tiap kita adalah alat yang Tuhan pakai, alat di tangan Tuhan untuk kebaikan bersama dan semua. Semua karunia ini bukan dibagikan hanya demi kehormatan dan keuntungan orang-orang yang memperolehnya, melainkan bagi kepentingan jemaat, untuk membangun tubuh Tuhan, gerejanya, umatnya, dan menyebarkan dan membagikan dan memajukan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun karunia yang diberikan Roh Allah kepada manusia, Ia memberikannya supaya manusia dapat berbuat baik dengan karunia tersebut. Analoginya seperti bensin atau listrik bagi mesin motor atau mobil. Bensin atau listrik itulah spirit atau bahkan nyawa mobil tersebut. Untuk mesin bergerak, untuk motor dan mobil sejatinya digunakan bagi kebaikan, bukan untuk ketidakbaikan. Nah, karunia lahiriah dalam urapan roh yang berasal dari kelimpahan Tuhan itu seharusnya dimanfaatkan bagi kemuliaannya dan dipakai untuk beragam karya yang baik bagi banyak orang lain. Dan ujungnya atau bermuara kembali ke satu, ya, kepada roh, bagi kemuliaan nama Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan dalam karunia Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, adalah beragam karya untuk kepentingan bersama. Beragam karya untuk kepentingan bersama. Mari saya ajak sekali lagi kita bersama-sama mengucapkan dengan keluarga, dengan orang-orang yang terdekat dengan Anda sekalian sekarang ini dalam merayakan Pentakosta, ayat yang keempat tadi di awal. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Mari sama-sama dengan semangat Pentakosta kita ucapkan bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tidak ada orang yang dapat memiliki karunia itu hanya untuk dirinya sendiri. Semua karunia itu adalah kepercayaan yang ditaruh untuk berkarya bagi kepentingan bersama. Semakin kita memanfaatkan karunia-karunia itu berwujud dalam berbagai karya bagi kepentingan orang lain, maka akan semakin melimpah pula keuntungan yang akan kembali kepada kita nantinya. Karunia Roh Kudus adalah karunia untuk rohani dan juga jasmani kita. Karunia rohani diberikan supaya dengan karunia itu manusia dapat mendatangkan keuntungan bagi kehidupan bergereja, memajukan kekristenan, dan tentunya juga memajukan
kesehatan, peradaban, dan kehidupan universal, baik untuk Indonesia, negeri tercinta kita, dan untuk seluruh dunia, bahkan semesta. Dalam keberagaman karya, saya mau menggunakan kesempatan reflektif khotbah ini untuk memberikan contoh Bapak Saudara dengan tim yang selama ini sejak awal pandemi kita boleh beribadah, dipersilakan oleh Tuhan beribadah minggu online, ibadah minggu keluarga dengan online YouTube ini. Ada tim di belakang layar, teamwork yang luar biasa dengan satu roh, semangat, kekompakan, kebersamaan mereka. Saya akan sebutkan nama-nama mereka, sebetulnya mereka ada di tengah-tengah sekitar saya ini dengan tetap menjaga physical distancing dan karya mereka masing-masing. Misalnya ada Mas Angga, ada Lorenzo, ada Dwi di sana, ada Wisnu, ada Probo, juga ini khusus juga ada Bu Endang Setiotuhu di sana. Juga ada Ibu Diah yang berkomunikasi dengan Ibu Endang. Juga ada Bapak Pendeta Agus yang kami hormati dan sayangi. Selalu berkoordinasi menyiapkan segala sesuatu bahan untuk liturgi dan bahan kita. Juga ada Ibu Yayu. Juga seluruh majelis pendamping yang terus-menerus hadir. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Tuhan memberkati seluruh kerja lelah pelayanan kita sekalian. Juga tidak lupa karya Bapak Ibu Saudara, saya mau menegaskan saja di kesempatan Pentakosta ini. Musik setiap ibadah kita itu dimainkan juga oleh para pemusik, dinyanyikan para penyanyi pendamping ibadah kita. Dan semua yang terlibat dalam komisi ibadah, komisi kesenian, itu asli oleh semua potensi gereja kita. Syukur kepada Tuhan. Dari bagian ini membuktikan seperti juga gereja juga dipersatukan dengan seluruh karya-karya dengan karunia masing-masing. Dalam satu roh. Selamat berkarya di tempat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari masing-masing. Dengan bagian dan kemampuan tiap kita. Tiap kita semakin menghargai diri sendiri, tentu, kesehatan, talenta, pengalaman. Tapi juga kita semakin di pandemi ini menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mari semakin punya roh spirit, semakin peduli, semakin berbagi kepada sesama manusia. Selamat berkarya dengan segala potensi, membahagiakan orang-orang yang ada di dekat kita sekalian. Di dekat Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan untuk diri sendiri sekali lagi. Mari membawa kedamaian sekaligus semangat kehidupan dalam roh penghibur itu. Roh Kudus Allah. Selamat berkarya untuk kita tidak mementingkan isi kepala kita sendiri, pemuasan ego diri pribadi saja. Namun Bapak Ibu, mari berkarya untuk mendengar suara roh dengan wujud mau bersedia lebih mendengar, bahkan lebih mendengarkan suara dari orang-orang sekalian di dekat kita. Orang-orang siapapun yang Tuhan tempatkan, orang-orang lain. Benar-benar menjadi garam dan terang dunia bersama-sama. Tidak garam dan terang sendiri.
Semua dikembalikan kepada kemuliaannya, hanya kepada satu roh yang sempurna. Selamat berkarya dengan rendah hati, tidak jumawa tadi, buang kesombongan, buang tinggi hati. Badai pandemi yang dipersilakan hadir sekarang ini, memang kesempatan kita semakin mengalami pencerahan demi pencerahan. Bahwa kesombongan, keangkuhan, jumawa tidak ada gunanya. Bahkan berbahaya, bisa merusak kehidupan bersama. Mari tunduklah pada otoritas roh hikmat bijaksana itu. Selamat berkarya dari hal-hal spesifik Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang kelihatannya sangat simpel sederhana. Namun bila kita lakukan dengan tulus, dengan lurus hati, dengan syukur di dalam roh Allah, maka dampaknya besar, bahkan luas. Karena karunia tidak diberikan untuk kita sekedar bisa berkarya, melakukan dan menghasilkan sesuatu untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk melayani, untuk membangun orang lain, membangun keluarga yang saling mengasihi, untuk kehidupan bergereja, berjemaat, tiada lelah bersekutu beribadah. Semua kita tadi dengan semua indikasi potensi-potensi yang terus bersama, wilayah-wilayah dengan seluruh kegiatannya, perhatian kehidupan berjemaat, terus bersekutu, berkomunal, saling mendoakan, saling peduli, karunia dalam tiap karya kita yang beraneka ragam bagi kehidupan yang akan terus semakin baik. Walau di tengah pandemi sekali lagi, kita direvisi, ya, kita semakin direvisi jasmani, rohani, tidak mementingkan diri sendiri, semakin saling menghargai, peduli dan mengasihi, semakin dimurnikan dalam urapan Roh Kudus. Karena sesungguhnya kita berasal dari satu roh yang murni dan kudus. Roh yang penuh cinta, kasih sayang yang suci. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara semua juga bermuara dikembalikan sebagai pertanggungjawaban kita kepada roh itu. Cinta kasih Allah, Sang pemberi anugerah kehidupan kita semua. Selamat berkarya dalam satu roh penuh cinta kasih. Selamat Pentakosta. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memanjatkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh keluarga masing-masing. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama.
Doa ini kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan keluarga mohon dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan direkatkan untuk nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 101 008 1049 106 atas nama Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Ibu Bapak Saudara dapat menghubungi majelis wilayahnya agar majelis wilayah dapat membantu mengambil ke rumah Ibu Bapak Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita, diutus dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 237, bait pertama dan kedua, dan bait yang ketiga kita nyanyikan setelah berkat Tuhan. Roh Kudus tetap teguh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Marilah kita melanjutkan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan keberagaman karunia Roh Kudus dalam beragam karya di kehidupan kita. Tuhan mengendaki kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Tuhan mengendaki agar kita senantiasa taat kepada Allah Bapa seperti Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Kini marilah kita bersama menerima berkat di hari Pentakosta ini. Berkat yang hanya dari Roh Kudus. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, selamat menerima penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat.